Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran Organisasi dan Nirlaba akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tingkatan Manajemen. Sebelum itu, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tingkatan manajemen. Jadi, tingkatan manajemen yaitu suatu tingkatan yang membedakan wewenang serta beban pekerjaan yang wajib ditanggung oleh manajer itu sendiri. Dalam hal ini, tingkatan manajemen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada top manajemen atau manajemen puncak, yang kedua ada middle manajemen atau manajemen menengah, dan yang ketiga ada low manajemen atau manajemen bawah atau lini. Baik, yang pertama yaitu top manajemen atau manajemen puncak. Tingkatan manajemen ini merupakan tingkatan tertinggi yang ada dalam sebuah organisasi, yang mana bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi nantinya. Manajemen puncak ini harus memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam di bidang konsep pemikiran. Hal ini karena tugas utama dari manajemen puncak adalah membuat dan merumuskan konsep yang nantinya akan dikembangkan pada tingkat di bawahnya. Contoh dari manajemen puncak ini seperti CEO, presiden, dan lainnya. Yang kedua yaitu middle management atau manajemen menengah. Manajemen menengah ini memiliki tugas yaitu mengembangkan rencana pada tingkatan yang lebih tinggi, namun tetap sesuai dengan tujuan yang nantinya akan dilaporkan kembali pada manajemen puncak. Seseorang yang berada dalam tingkatan manajemen menengah harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Hal ini karena manajemen menengah ini nantinya akan menjadi jembatan penghubung antara top manajemen dan low manajemen. Nomor 3 yaitu low manajemen atau manajemen bawah. Manajemen bawah ini memiliki tugas yaitu memimpin dan mengawasi tenaga operasional secara lebih dekat atau secara langsung dalam interaksi yang ada di lapangan. Seseorang yang berada dalam tingkatan manajemen bawah ini haruslah memiliki pengetahuan dan keahlian teknis. Contohnya seperti supervisor dan mandor. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini gunanya untuk mewujudkan suatu tujuan perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Jadi, seorang manajer itu diperlukan 4 fungsi manajemen, yakni yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yang ketiga adalah actuating, pengarahan, yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Planning atau perencanaan, yakni sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan. Penjelasan yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yakni cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut keahliannya masing-masing. Yang ketiga adalah actuating atau pengarahan, yakni menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing dari para pekerja di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah controlling, yakni untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Penjelasan selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen karena sebuah organisasi atau organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan pada perencanaan atau planning. Dan untuk membuat suatu perencanaan yang baik, kita harus memikirkan secara matang dari hari-hari sebelumnya, tindakan-tindakan yang akan dilakukan kemudian. Nah, apabila kita tidak mengadakan sebuah perencanaan dengan baik, maka hal ini berarti kemungkinan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan banyak terjadi kekeliruan, sehingga akan dapat menimbulkan pengorbanan yang lebih besar atau malah kita tetapkan tidak dapat dicapai. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan atau kapasitas kita untuk mencapainya, kemudian memilih arah-arah serta langkah-langkah yang terbaik untuk mencapainya.
Rencana tersebut dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Selanjutnya adalah dasar pembuatan perencanaan. Berkaitan dengan dasar pembuatan perencanaan, dasar berarti yang mendasari ataupun landasan dari pembuatan perencanaan. Dalam dasar pembuatan perencanaan ada logis, ada fleksibel, dan ada komitmen. Yang pertama adalah logis atau rasional, berarti perencanaan yang akan dirumuskan dapat diterima oleh akal atau logika dan rasional sehingga dapat dilaksanakan. Jelas dalam logis ataupun rasional, ketika dalam penjelasan pertanyaan 5W1H itu dapat dijawab semuanya, bisa diterima oleh akal ataupun logika. Selanjutnya adalah fleksibel perencanaan tersebut. Fleksibel perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Jadi ketika dalam pembuatan perencanaan bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian berkaitan dengan komitmen. Komitmen berarti memiliki arti perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk dapat bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi ataupun kegiatan. Jadi dalam pembuatan komitmen ini, entah itu dari koordinator maupun pengurus, semuanya harus mempunyai komitmen bersama untuk memajukan sebuah organisasi agar bisa sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan. Kemudian semua kegiatan dasar pembuatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap, antara lain yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua meruskan keadaan sekarang, yang ketiga yaitu mengidentifikasi hambatan dan kemudahan, yang terakhir yaitu mengembangkan rencana. Jadi dalam semua kegiatan dasar pembuatan perencanaan itu harus 4 itu tadi. Ya, yang pertama terkait dengan tujuan, jelas ya, tanpa rumusan tujuan yang jelas, perencanaan ataupun pembuatan perencanaan itu tidak akan bisa dilakukan. Kemudian merumuskan keadaan sekarang, berarti menganalisis keadaan sekarang yang terjadi. Kemudian mengidentifikasi hambatan dan kemudahan, terus mengembangkan rencana. Oke, seperti itulah sedikit presentasi dari kami terkait dengan tingkatan manajemen pemasaran organisasi nirlaba. Jadi dalam tingkatan manajemen itu sendiri ada tingkatan manajemen, fungsi manajemen, perencanaan, dasar pembuatan perencanaan. Cukup itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.